Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita waktu luang, waktu senggang, dalam kemudahan dan kelapangan memakmurkan Masjid Al-Ikhlas, salah satu rumah Allah, dengan sholat berjamaah. Kemudian sambil menunggu sholat isya kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji Al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita dalam menggapai hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi, endingnya dalam surganya, dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan cintanya, dengan ridhonya, dengan karunia-Nya, dan dengan berkahnya. Insyaallah malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu musuh nyata manusia menurut Al-Quran dan hadis. Jadi dalam hidup ini ada teman, ada kawan, ada sahabat, tapi dalam waktu yang sama ada musuh juga. Ada yang mencintai kita, ada juga yang membenci kita. Nah, musuh atau aduun dimaknai sebagai pertama khasmun, lawan atau pihak yang menentang. Jadi dalam hidup ini kita punya lawan, ada pihak yang menentang kita. Yang kedua, mubghid, apa mubghid? Yang membenci. Jadi ada yang suka sama kita, ada juga yang benci sama kita. Baik kita sebagai orang baik maupun sebagai orang jahat. Jadi orang jahat itu ada yang benci, ada juga yang suka. Orang baik ada yang suka, ada juga yang benci. Itu namanya mubghid. Kemudian yang ketiga, muhlik. Itu sifat daripada musuh, yang mencelakakan, yang membinasakan. Kemudian yang keempat, mukhalif. Sifat daripada musuh itu yang menyelisihi, tampil beda dengan yang dimusuhinya. Rasulullah diantaranya menyuruh kita untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena selalu tampil beda, beda akidah, beda ibadah, bahkan beda akhlak juga, kan? Kemudian juga karakter atau sifat daripada musuh itu mudhir. Apa mudhir? Membahayakan, bikin mudarat. Yang namanya musuh itu nggak pernah ngasih manfaat, selalu ngasih mudarat. Yang keenam, musuh itu mudhil, menyesatkan, bukan membimbing, bukan memberi petunjuk, tapi menjerumuskan.
Jadi wa huwa man yu'adika wa yukhalifuka wa yuridu idraraka. Itulah musuh. Pihak yang memusuhimu, menentangmu dan ingin mencelakakanmu. Ya. Nah, lawan kata dari musuh adalah pertama waliyun. Ya, waliyun itu teman setia. Ya. Kemudian ya, yang dekat. Ya. Kemudian pelindung. Ya. Jadi wali itu memiliki 3 makna sebagai lawan daripada musuh. Pertama sodik. Sodik itu teman. Ya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua qarib. Ya. Wali itu dekat. Ya. Allah wali orang yang beriman. Berarti Allah itu selalu ada bersama kita, selalu dekat dengan kita. Ya. Allah tuh wali orang yang beriman, berarti dekat dengan orang yang beriman. Dekatnya tuh dekat banget, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Itu tauhid itu. Ya. Kalau kita bisa meyakini seperti itu, insya Allah ibadah kita ikhlas. Ya. Ibadah kita serius, ibadah kita sungguh-sungguh, ibadah kita semangat, bahkan ya, kita akan tampil menjadi orang yang jujur. Ya. Kemudian wali juga artinya nasir, pelindung, ya. Kan kita berdoa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah karena Allah itu pelindung kita yang bisa bikin kita aman dan selamat. Ya. Di antaranya dari gangguan musuh, dari tipu daya musuh, dari godaan musuh. Yang kedua, sodik. Apa sodik itu? Sahabat yang tulus, sahabat yang jujur, sahabat yang baik, sahabat yang benar. Ya. Kalau cari teman gampang, asal kita populer aja, pasti banyak teman ya. Asal kita kaya, pasti banyak teman. Asal kita punya jabatan tinggi, pasti banyak teman. Ya. Tapi ada teman ya yang namanya sodik. Ya. Dia tulus, jujur, baik dan benar. Mau kaya, mau miskin, mau jadi pejabat, mau pensiun tetap dia sodik. Ya. Kemudian musuh nyata adalah terjemahan dari kata aduwwun mubin. Ya. Yaitu lawan kata dari ya, pelindung yang nyata, waliyun mubin. Siapa pelindung yang nyata? Allah. Ya. Bisa nggak kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pelindung yang nyata, pelindung yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngantuk, dia tidak pernah tidur. Ya. Kalau kita pelindungnya jin, pernah tidur nggak? Ya tidur, bisa jadi ya. Pada saat kita butuh pertolongan dia lagi tidur. Ya. Kemudian yang kedua ya, penolong yang memberi nasihat, waliyun nasih ya. Bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, ya bisa dengan gagasan, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan nasihat, dengan mauidhah yang bikin hati tenang, jiwa tentram. Ya, bisa ya, hilang yang namanya resah, gelisah, cemas, takut, gundah gulana. Itulah ya yang disebut waliyun nasih. Ya. Kemudian yang ketiga, sahabat yang tulus, shadiqun mukhlis. Ya. Itulah ya makna dari waliyun mubin. Ya. Atau lawan dari kata aduwwun mubin. Kemudian musuh nyata manusia menurut Al-Quran dan hadis adalah musuh yang benar-benar harus dijadikan musuh. Siapa? Setan. Setan. Ya. Surat apa? Surat Fatir ayat 6. Ya. Inna syaiton, sesungguhnya setan itu lakum bagi kamu, aduwwun adalah musuh. Ya. Fatakhiduhu, maka jadikan oleh kalian setan itu aduan sebagai musuh. Ya. Kan ada orang yang
ya, doanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya keras. Yang menyebabkan hati keras itu diantaranya ya, menyatakan setan sebagai musuh, tapi perbuatannya ditiru, langkah-langkahnya diikuti. Ya. Itu tidak akan bisa bikin hati itu lembut. Malah hati itu akan jadi kasar. Hati itu akan sakit, akan rusak, bahkan mati itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, innama sesungguhnya ya, yad'u, setan itu akan mengajak hizbahu kepada golongannya. Ya. Makanya ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Siapa hizbus syaitan? Yaitu golongan yang diajak oleh setan liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka yang menyala terus, tidak pernah padam. Bahkan makin lama itu nyalanya makin besar, nyalanya makin panas itu ya. Padahal panasnya neraka itu 70 kali panasnya api dunia yang paling panas itu. Ada neraka yang panasnya itu makin lama makin panas. Nyalanya itu makin lama makin besar. Tidak pernah padam. Namanya neraka sa'ir. Ya. Kemudian inilah ya target daripada setan sebagai musuhnya menyata manusia. Dia nggak suka manusia itu masuk surga. Ya. Dia ingin manusia itu masuk neraka. Bagaimana caranya? Dijadikan hizbunnya dulu, dijadikan hizbus syaitan dulu, ya. Golongan Allah, ya. Jadi ketika huru hara kiamat itu selesai, maka manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, ya. Ya, 3 golongan, ya. Yang pertama golongan kanan, ya. Yang kedua golongan kiri. Yang ketiga as-sabiqun ya, golongan yang terdahulu dalam iman, ya, dalam Islam, ya, dalam ihsan, dalam akidah, ibadah dan amal saleh. Ya. Mana ya hizbus syaitan, golongan kiri. Mereka akan dibagi ya, catatan amalnya itu dari arah kiri, ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti setan sebagai musuhnya nyata manusia sukses ya memperdaya manusia. Ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata, ya. Tidak omong doang, ya. Tapi dengan tidak mengikuti langkah-langkahnya. Jadi ada khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah. Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, hendaklah kalian makan mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi ini. Pertama halalan, yang halal, ya, yang dibolehkan. Yang kedua thayyiban, ya, yang baik. Baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Di antaranya mengkonsumsi yang haram, yang tidak halal, kemudian yang khabis, yang tidak thayyib. Ya. Jadi bisa ya, setan memperdaya manusia itu dari apa? Dari yang dihasilkan ya, dalam bumi, ya. Ya, di antaranya makanan dan minuman. Ya. Kalau sekarang kan diperdaya dengan apa? Dengan nikel, ya. Dengan apa? Dengan minyak, ya. Itu diperdaya. Itu kan yang dihasilkan dari bumi, ya. Ya. Jadi kalau halal itu zatnya, ya. Tapi kalau thayyib sifatnya. Ya. Jambu itu halal, ya. Tapi kemudian hasil nyolong, berarti tidak thayyib itu, ya. Halal tapi tidak thayyib, ya. Emping itu halal,
Tapi bagi orang yang apa biasanya pegal-pegal ya, rematik apa ya, asam urat, makan emping itu jadi khabith, tidak thayyib, tidak thayyib. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata, ya. Musuh yang benar-benar harus dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Kemudian khutuwat. Apa khutuwat itu? Khutuwat itu langkah-langkah, ya. Jejak-jejak, tahapan, ya. Jadi setan itu betul-betul menggoda manusia itu enggak ini, ya. Dia secara bertahap, ya. Tobakon an tobak, ya. Satu tingkat, ya. Jadi bagaimana caranya menggoda santri, ya. Bagaimana caranya menggoda kiai, ya. Bagaimana caranya menggoda habib misalnya. Bagaimana caranya menggoda orang awam, ya. Itu beda, ya. Ada trik-triknya, ada khutuwatnya, ada langkah-langkahnya, ya. Jadi pelan tapi pasti itu khutuwat itu. Nah, asyaiton, ya, yang dikatakan setan itu, ya, apa? Ya. Setan itu adalah makhluk yang durhaka, yang maksiat itu. Kalau malaikat kan taat, kalau dia maksiat kepada Allah. Nah, dari golongan jin dan manusia. Ada setan dari golongan jin nggak bisa dipantau oleh indra, ya. Sedangkan ada, ya, setan yang bisa dimonitor dengan indra, yaitu manusia. Di antaranya apa? Yang mengkonsumsi yang haram, yang mengkonsumsi yang khabith, kemudian yang melakukan perbuatan yang batil, akhlaknya juga tercela. Kalau makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri, ditambah sambil berdiri, itu setan, ya. Setan yang kasat mata, ya, bisa dimonitor dengan indra. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah setan maksudnya adalah tahapan atau jalan yang ditempuh setan secara bertahap untuk menyesatkan manusia dari ibadah kepada maksiat, ya. Dari taat kepada fasik, dari syukur kepada kufur, ya. Jadi setan itu pertama nunggu bola, ya. Nunggu manusia keluar, ya, baru digoda. Tapi juga jemput bola, ya, langsung, ya, disamperin sama dia, ya, gitu. Jadi setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia, ya. Kenapa? Ya, karena ternyata setan itu umurnya panjang banget kan, sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Ya. Jadi setan yang ada di sorga, yang kemudian diusir, dikeluarkan dari surga, sampai sekarang masih hidup itu, masih hidup itu. Dan dia sudah hafal bagaimana menggoda manusia. Ternyata manusia itu tidak bisa digoda sekaligus, harus bertahap, ya. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khutuwati syaiton bukan hanya, ya, perintah langsung untuk maksiat, perintah langsung untuk kufur, atau perintah langsung untuk fasik, tapi rangkaian kecil yang bertahap, yang mengarah kepada kemaksiatan, ya, yang mengarah kepada kekufuran dan kefasikan, ya. Kemudian langkah-langkah setan dijelaskan oleh para mufasir. Pertama, setiap perbuatan maksiat kepada Allah dan penyimpangan dari jalannya, baik besar maupun kecil, karena setan menggiring manusia kepadanya sedikit demi sedikit, ya. Karena manusia itu tidak bisa melakukan, ya, sekaligus, ya. Gitu. Jadi orang itu, ya, kalau mau mengangkat beban, ya, dari 10 kilo menjadi 20 kilo perlu latihan, dan latihannya itu tidak simsalabim. Kemudian bisa meningkat jadi 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, baru mungkin bisa mengangkat 1 kintal, gitu. Seperti itu. Demikian pula dalam taat dan maksiat. Yang kedua, jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan setan
ia mulai dari hal-hal yang kecil, ya, kemudian membawa kepada yang lebih besar, hingga akhirnya terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, ya. Dan itu sudah Allah kasih tahu, ya, bagaimana setan menggoda manusia sekelas nabi, itu Nabi Adam, yang nantinya akan dijadikan khalifah, padahal sebelumnya sudah digembleng dengan ilmu yang mumpuni, ya. Jadi ilmu yang diajarkan kepada Adam, ya, itu banyak banget, sampai malaikat juga, ya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalau sekarang tuh ulama itu Nabi Adam itu, tapi ternyata ya tergoda juga, ya. Apalagi orang awam, orang yang ngerti ilmu juga bisa itu diperdaya oleh setan, apalagi orang yang tidak ngerti ilmu, ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, Mufassir mengatakan bahwa khutuwati syaitan itu adalah tahapan-tahapan setan tidak langsung menyuruh kepada dosa besar, tapi memulai dengan perkara yang nampak ringan, lalu meningkat sedikit demi sedikit hingga akhirnya terjatuh dalam kebinasaan. Ya. Ketika manusia berbuat maksiat, kemudian oleh setan dimotivasi, terus aja, ini kan dosa kecil kan, ya, dosa kecil kan bisa apa, ya, bisa kemudian istighfar kan gitu, ya, ya. Ini kan bukan dosa, tapi kesalahan tidak sengaja kan, lakukan terus, kalau nggak sengaja nggak dosa kan, gitu aja, sampai kemudian sebelum tidur dia tidak pernah minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi jangankan yang disengaja, yang tidak disengaja saja sebelum tidur tidak pernah minta ampun kepada Allah, ya. Padahal Rasul mengajarkan sebelum tidur itu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Yang lupa, yang keliru, minta kepada Allah, jangan kemudian jadi siksa, jadi bencana, bikin celaka. Itu setiap sebelum tidur. Kemudian diulang lagi bangun tidur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Itu dalam tafsir As-Sa'di, ya. Nah, berikut contoh langkah-langkah setan atau khutuwati setan dalam kehidupan manusia. Pertama dari lalai, kemudian dosa kecil, baru dosa besar itu. Kemudian dari lalai berzikir, kemudian malas sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Bisa itu, ya. Bisa bermacam-macam itu, ya. Kemudian apa lagi? Dari pandangan, kemudian zina, pandangan pertama, obrolan, pertemuan, kemudian zina. Jadi zina mata, ya. Kemudian pandangan pertama, jadi melangkah ke ngobrol, berduaan, kemudian mengadakan pertemuan, akhirnya berzina, ya. Pelan tapi pasti. Kemudian dari cinta dunia, jadi kufur nikmat, kemudian tamak, serakah, rakus, akhirnya menipu, merampok, ya. Zolim, menghalalkan segala cara. Itulah, ya, toba khutuwati syaitan. Makanya hati-hati, ya. Nah, Ibnu Qayyim berkata setan tidak akan menyatakan kafirlah kamu kepada seseorang mukmin yang sejak awal, ya, ia akan mengajaknya kepada perbuatan yang tampak ringan hingga hatinya menjadi rusak dan mudah sehingga mudah diarahkan kepada kekufuran, ya. Jadi ada setan yang tinggal di hati manusia itu, ya, bikin manusia was-was, resah, cemas, ragu, ya, iri, dengki, benci, suudzon, sampai kemudian hatinya rusak. Hatinya rusak, hatinya sakit. Kalau sudah rusak dan sakit, gampang untuk apa? Untuk diarahkan, ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan tidak menyembahnya. Jadi ada abdi setan,
Ada budak setan, ada penyembah setan. Bahkan ada filmnya tuh kan. Ya, penyembah setan, abdi setan. Ya, tidak menjadi abdi atau budak setan. Kalau kita menganggap setan itu sebagai musuh nyata. Bahkan tadi kan ada hizbus syaitan, ya ada golongan setan, ada tentara setan, ada teman setan. Coba baca Quran. Lengkap itu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali setan itu disebut. Baik ketika menyebut golongan setan, tentara setan, sampai kemudian teman setan, sampai kemudian budak setan. Mana dalilnya? Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam? Apa perintahnya? Allah ta'budu syaitan, agar tidak menyembah setan, tidak beribadah kepada setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Kemudian kata Allah, wa ni'buduni, ya, dan hendaklah kalian beribadah kepadamu, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim berkali-kali, tapi kemudian kalau maksiat kepada Allah nggak ada ini, ya, nggak nyambung itu doanya, ya. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim baru nyambung, baru connect. Kalau kemudian kita ibadah kepada Allah, tidak menyembah setan, ya, menjadikan setan itu sebagai Tuhan, sebagai saingan, tandingan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan tidak tertipu atau terpedaya oleh setan, kemudian tidak rakus dan tidak pamer aurat, ya. Kan sekarang tuh aurat tuh benar-benar diumbar itu. Benar-benar diumbar. Apalagi medianya luas banget. Bukan hanya level Indonesia, bisa seluruh dunia itu. Makanya kalau orang mengumbar aurat, itu kemungkinan dosa jariahnya banyak banget ya. Ya. Jadi kalau ada wanita pamer aurat, ditonton orang, ya, sebanyak yang nonton, sebanyak itu dosa jariahnya itu. Dosa jariahnya, ya. Sebab kalau dulu mau nonton saja yang mungkin berbau maksiat kan biasanya adanya malam hari. Udah gitu jauh, harus bawa yang namanya obor. Kalau sekarang dikirim ke matanya itu, ya. Yang namanya musik dikirim ke telinganya, ya. Bahkan nanti tahun berapa ada saya lihat di YouTube itu ada yang namanya laptop, ya, atau mungkin sekarang HP, ya, itu layarnya di mata, dipasang di sini, ya, layarnya di sini, audionya di sini, keyboardnya di paha itu. Jadi main keyboardnya di paha itu, ya, itu luar biasa, dimudahkan. Kenapa di baliknya ada setan? Kemaksiatan itu di backup oleh setan. Sementara ketaatan dan ibadah itu diganggu oleh setan, dihalangi oleh setan, dijogrogin oleh setan, sampai dijemput itu ke rumahnya itu, ya. Sehingga di kamar mandi ada setan, ya. Di kamar makan ada setan, di kamar tidur juga ada setan, ya. Ini Al-A'raf, ya, ayat 27, ya. Ini perintah kepada anak Adam. Wahai anak Adam, janganlah sampai setan memperdaya kamu sebagaimana ia telah mengeluarkan, ya, kedua orang tuamu dari sorga, ya. Padahal dia nabi, dia juga ulama itu, bayangkan. Kemudian ia menanggalkan dari keduanya, ya, pakaiannya untuk memperlihatkan aurat keduanya, ya. Banyak kan sekarang orang yang, ya, terlihat aurat, bahkan tidak sedikit yang memperlihatkan aurat. Itu tandanya setan sudah sukses menggoda manusia. Setan sudah sukses memperdaya manusia, ya. Kemudian, ya, setan yang sebenarnya yang menjadi musuh manusia itu, kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi setan dan pengikut-pengikutnya itu, ada pengikutnya setan itu. Ada qabilahnya, ya. Itu. Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan dari bangsa jin itu nggak bisa dilihat.
Makanya bohong ada orang yang bisa lihat jin, kemudian bisa nangkepin jin, masukin ke toples, itu ada tuh ya. Ya. Nabi saja sebenarnya kalau diizinkan oleh Allah, dia bisa nangkap yang namanya jin ifrit. Tapi ketika dia ingat sama doa Nabi Sulaiman, bahwa ilmu seperti itu jangan sampai diberikan kepada selain Nabi Sulaiman, makanya dilepaskan ya oleh Rasulullah. Jadi lagi sholat diganggu oleh jin ifrit. Tadinya setelah ditangkap mau diikat di tiang masjid. Nah, sekarang banyak orang yang ngaku umat Islam, ya. Kemudian ya, kerjanya apa? Berburu hantu itu, ya. Sampai kemudian ke kamar orang, ya. Cari sampai kemana gitu. Udah gitu dikurung kan ada itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Manusia tidak bisa melihat setan dari bangsa jin, tapi setan dari bangsa jin bisa melihat manusia. Inilah kelemahan manusia, ya. Di satu sisi setan punya keunggulan bisa melihat manusia, tapi di sisi lain manusia punya kelemahan tidak bisa melihat setan. Disinilah pentingnya ruqyah. Ya. Ruqyah itu doa, ya, yang berfungsi untuk menjaga dari gangguan setan. Ya, minimal kalau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mau tidur baca apa? Baca ayat kursi, ya. Kemudian ketika rumah kita mau steril dari setan, baca surat Al-Baqarah kan. Jadi sebenarnya ruqyah itu bisa dilakukan dengan sendiri. Cuman penyakitnya malas ya. Penyakitnya malas, ya. Ada yang pernah ya di rumahnya baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Itu nggak bakal ada tuh setan di rumah kita. Tapi kalau cuma baca ayat kursi, ada setan itu di rumah kita, ada di tempat tidur kita, cuman tidak bisa dekat. Tapi ada expirednya itu, ada expirednya sampai subuh. Tapi kalau subuh masih saja tidur, itu tandanya setan dikasih kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk mengencingi telinganya tuh, ya, itu. Coba baca surat Ali Imran ya, mulai 14 atau 17. Salah satu ciri ya hamba Allah itu adalah dia beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu kan sebelum subuh. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu akan diakui sebagai hamba Allah manakala sebelum tidur, sebelum subuh dia sudah tidur. Ya. Ya. Sudah apa? Sudah bangun. Maka nanti insya Allah tolong diingatkan, itu ada satu kajian judulnya apa? Judulnya itu dahsyatnya waktu subuh dan waktu asar. Oh, luar biasa itu ya. Kaitannya dengan setan ada itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang inna ja'alna syayatin auliya lilladzina la yu'minun. Dan sesungguhnya setan itu oleh Allah sudah dijadikan, disiapkan sebagai apa? Sebagai wali, ya, sebagai sodik, ya, sebagai apa lagi? Sebagai qorib dan sebagai apa satu lagi? Nasir itu, ya. Tapi untuk siapa? Lilladzina la yu'minun, untuk orang kafir yang tidak beriman, ya. Jadi bagi orang yang beriman, walinya Allah. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, walinya adalah setan. Dan setan itu banyak. Makanya disebut asyayatin, ya. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia, ya. Sedangkan biangnya setan apa? Iblis, ya. Yang kemudian pernah tinggal di sorga, kemudian diusir dan dikeluarkan dari sorga ke tempat yang paling rendah, yaitu dunia, bersama Adam dan istrinya. Tapi kemudian Adam dan istrinya ada peluang untuk return to Eden, kembali ke sorga. Sedangkan iblis nggak bisa. Kenapa? Karena punya 3 sifat. Pertama aba, ya, dia nggak mau taat kepada Allah. Yang kedua wastakbar, ya, sombong, merasa diri paling baik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga fasik, ya. Dia selalu melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya nggak bisa dia kembali ke surga. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan menjauhinya serta tidak meniru perbuatannya. Ya. Kalau kita tidak bisa menjauhkan,
Tadi dengan bahasa surat Al-Baqarah itu, kalau kita bahasa surat Al-Baqarah sebanyak 286, kita sedang berusaha untuk menjauhkan setan. Kalau tidak bisa, ya kita harus menjauh dari setan. Bisa, kita harus menjauh dari setan. Dua cara, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 90, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Innama sesungguhnya al-khamru minuman keras, wal maisir judi, wal ansob dan kemudian apa? Berhala, ya. Atau melakukan kesyirikan, wal azlam dan kemudian menghuni nasib dengan anak panah, rijsun itu kotor itu, min amali syaitan termasuk perbuatan setan. Jadi orang yang berjudi, orang yang mabuk, orang yang melakukan kesyirikan, serta orang yang menghuni nasib itu perbuatan setan. Jangan sampai kemudian ditiru. Pajatanibuhu, ya. Amalnya ditinggalkan, jangan ditiru, setannya dijauhi, ya. Jangan didekatkan dengan setan. Sebab ada tuh setiap tahun ketika bulan purnama, orang bukan menjauhi setan, mendekati setan. Kemana? Ke Gunung Kawi. Gunung Kawi. Untuk apa ke sana? Mendekati setan, ya. Untuk mendapatkan pesugihan, supaya sugih katanya, supaya kaya. Tapi syaratnya, ya, di samping pakai tumbal juga harus motong ekor katanya. Jadi kalau bulan purnama itu yang melakukan pesugihan itu ekornya numbuh katanya. Wallahu a'lam itu, ya. La'allakum tuflihun. Kalau kita tidak meniru perbuatan setan, kemudian menjauhi setannya sendiri, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, ya. Beruntung, yang paling untung itu mendapatkan warisan terbesar yang bernama Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Itu kalimat penutup yang awalnya qad aflahal mu'minun. Pasti orang yang bahagia, orang yang beriman itu beruntung. Ya, di antaranya adalah mendapatkan warisan, ya, dari Allah berupa surga Firdaus. Makanya kita tidak hanya cukup sholat saja. Sholat itu baru koma. Titik itu kalau sudah al-falah kan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Lewat adzan berapa kali, lewat qomat berapa kali. Ya, jadi jangan sampai sudah sholat tidur kan, itu kan. Ya, baru koma. Dapatkan al-falah. Bagaimana caranya? Secara umum dengan beriman dan bertakwa. Secara khusus amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, ya. Ini masih panjang, silakan nanti dibaca, ya. Kalau tidak salah ini sudah di-share ke Pak Dadang, ya. Ke Rizky juga sudah di-share, tinggal nanti dibagikan ke grup, ya. Kelanjutannya, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?